90,6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, kembali nih teman Pro 2, obrolan sore ceria di jam 4 sore. Dan kali ini bareng sama Selvian, karena ini hari Jumat ya. Seperti biasanya kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang ngasih kamu inspirasi dan motivasi dong untuk sore hari ini. Dan aku sudah kedatangan tamu, cie. Ada teman-teman dari salah satu kampus yang keren banget nih di kota Palembang. Ada teman-teman dari Universitas PGRI Palembang. Oh, bakal ada cerita seru apa sih dari mereka? Nah, kita bakal ngobrol bareng sama perwakilan dari Duta FKIP Universitas PGRI Palembang. Dan untuk itu sudah hadir nih di studio Pro 2 FM Palembang. Hahaha. Langsung aja deh teman Pro 2, aku kenalin ya. Ini mereka di sore hari ini. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Silvi. Dengan siapakah saya berbicara di seberang sana, cie? Kayak lagi teleponan ya. Iya. Kayak mendingan kalian langsung aja deh perkenalkan nama kalian. Walaupun aku tadi udah ngetik nama kalian tuh besar-besar kalau kamu mungkin simak di YouTube ya teman Pro 2. Karena kita sore hari ini juga live melalui YouTube di channelnya RRI Palembang Official, dan juga melalui streaming di RRI Digital atau juga melalui streaming di rri.co.id. So, sudah ada siapakah sore hari ini? Ada dua pasang misalnya. Yang cowok dulu deh. Iya, kami dari Duta FKIP Universitas PGRI Palembang. Perkenalkan, saya Wendy Oscario selaku harapan 3 dari Duta FKIP. Bukan harapan orang tua. Bukan. Panggilannya Wendy apa Oscar apa Rio? Ya. Wendy Oscario. Iya, better dipanggil Wendy saja. Wendy. Iya, Wendy. Bukan yang komedian, bukan ya? Bukan. Itu Wendy Cagur. Nah, setelah Wendy nih, di samping Wendy ada siapa? Di sini ada Emma Santika. Mas Santika, keren dia punya hotel loh. Iya, punya hotel di seberang sana. Saya sebagai duta intelijensia FKIP Universitas PGRI Palembang. Sama juga satu angkatan 2024. Kami angkatan 2023. 2023. Oke, 2023. Angkatan 2024 ada nggak sih? Baru Akan mau segera. pemilihan. Oh, baru mau pemilihan. Iya, Ini kan segera. 2025. Ntar deh, mereka bakal spill nanti ya teman Pro 2 ya. Thank you banget loh udah mau hadir di Pro 2 Palembang sore hari ini. Tadi gimana perjalanan? Ya, alhamdulillah. Macet. Iya, macet seperti biasa, panas juga. Panas ya, perasaan tadi mendung deh aku kesini. Kalau di jalan tuh agak terik tadi. Wah, begitu cepatnya cuaca berubah ya. Iya. Wah, begitu juga generasi muda saat ini harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Karena yang namanya perubahan teknologi, ya digitalisasi itu berkembang begitu pesat. Nah, topik kita sore hari ini, gimana membangun generasi edukator yang inspiratif dalam hal perannya Duta FKIP dalam pendidikan dan kepemimpinan mahasiswa. Apalagi ngomongin pendidikan nih, kurikulum berganti-ganti. Ya nggak sih? Iya. Apalagi kalian juga kalau di PGRI itu berarti calon-calon guru dong. Iya, benar. Officially harus jadi guru gitu. Sebenarnya nggak harus, tapi emang jalurnya. Jalurnya. Iya, jalurnya kalau mau jadi guru. Jalur Iya. khusus. Oke. Tapi spill dulu dong sebelumnya. Kenapa kalian tertarik buat jadi guru? Kemarin aku tuh pernah ngobrol sama salah satu duta ya, dulu sih beberapa waktu lalu. Jadi dia tuh emang tertarik banget bidang seni katanya. Anak FKIP juga katanya. Jadi mungkin dia tuh pengen jadi guru seni kali ya. Nah, kalau kalian berdua apa coba? Biar lebih kenal dulu nih sama Wendy sama Emma. Iya. Kalau saya sendiri itu program studinya bahasa Inggris. Oh, Iya, bahasa Inggris. dulu bahasa Inggris. Iya, tapi awal masuknya tuh nggak mikirin jadi gurunya. Ya, Oh, karena bahasa oke. Inggris tuh banyak, Mbak. Bisa Oke. kemana-mana jadi. Iya. Mau keliling dunia juga jadi ya. Iya. Mau jadi pemandu wisata juga bisa. Iya. Mau kerja sampai ke mancanegara juga bisa. Mau kerja di konsulat juga bisa. Macem-macem lah. Emma, Emma dari PGSD. PGSD. Ini calon guru yang ini banget ya. Deket Yang- banget sama anak-anak kayaknya nih. Dasarnya anak-anak. Apakah kamu orang yang sabar? Dibilang sabar enggak juga ya kak ya. Wah, bahaya nih. Iya, Bakal jadi tapi- guru killer nih, iya. guru SD nih. Tapi dipaksakan oleh PGSD yang harus sabar. Gitu. Kalian adalah duta dari FKIP Universitas PGRI Palembang. FKIP itu apa sih? Fakultas?
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keguruan dan ilmu pendidikan, berarti itu officially banget ya, jadi Iya, guru jadi ya. guru. Iya. Nah, kenalin dulu ke teman Pro 2 karena kalian adalah duta dari Universitas PGRI juga nih. Ceritain dulu deh ke teman Pro 2, siapa tahu nih yang lagi dengerin ini lagi bimbang banget nih. Aduh, aku mau masuk kampus mana sih? Cerita dulu dong tentang Universitas PGRI. Iya, jadi kalau lihat dengar kata PGRI itu nggak terlalu awam lah ya, Oke. Mbak ya. Cuman kalau di Palembang mungkin ada yang lihat-lihat kayak kampusnya di mana itu, kayak di Pelajar itu kayak nggak kelihatan di lorong Oke. kecil. Tapi kalau kalian pernah main itu ke dalam itu ada apa lapangan yang luas, ada gedung-gedung yang tinggi. Jadi itu untuk infrastrukturnya jangan apa bimbang kalau lihat kampusnya ini kayak nggak ada apa-apanya, enggak kayak itu. Oke. Terus Itu yang pertama untuk bangunannya sendiri. Untuk kurikulum apa namanya mengajar dan lain-lainnya itu enak, dosennya juga enak-enak. Jadi apa namanya asik lah cah itu. ada berapa fakultas? Untuk fakultas dari PGRI sendiri itu ada 5 yang official sedang operasi lah. Kalau ini tahun depan insya Allah nambah menjadi 6. Apa tuh yang baru? Iya, nanti ada fakultas kedokteran kita. Wow. PGRI akan Oh. launching. Wow, keren tuh ya teman Pro 2. Dan sekarang Wendy sama Emma, kalian ini udah semester berapa? Kalau saya sendiri itu semester 3, baru semester 3. Semester 3. Kalau Wendy? Kalau Emma, Wendy, Emma. iya. Kalau Emma udah semester 7 Kak. Wah, Pusing-pusing selamat nyusun ya, selamat ya kamu lagi pusing banget. Iya, Berarti pusing Wendy tuh waktu ikutan Duta FKIP ini baru masuk kampus dong ya? Iya, Masih semester maba. 1. Iya, Masih maba tapi udah buruan ikutan duta-dutaan ya. Untuk nggak jadi duta Silon Seven. Krik krik krik. Nah, ngomongin membangun generasi edukator yang inspiratif. Nah, peran dari Duta FKIP dalam pendidikan dan kepemimpinan mahasiswa. Nah, ini kan Duta FKIP kan udah berjalan dari tahun 2023 dong sampai 2024. Apa aja sih pencapaian-pencapaian dari Duta FKIP selama ini? Nah, mumpung dikit lagi bakalan lengser nih. Iya. Kita harus mengetahui sendiri dari arti Duta FKIP. Oke. Iya, dan itu biasanya fokus benar-benar ke pendidikan dan budaya juga. Jadi Duta FKIP itu mengedukasi nggak hanya mahasiswa, jadi benar-benar turun langsung ke masyarakat juga. Kita sering lakuin apa namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat, PKM. kayak di daerah Dua Ulu itu yang Kampung Perahu, itu langsung mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi peran penting dari Duta FKIP itu nggak hanya cuman apa namanya lenggak-lenggok kayak duta yang kecantikan enggak, tapi benar-benar itu turun langsung ke masyarakat dengan jalannya sendiri dengan konsep pendidikan dan budaya. Ada yang mau ditambahin, Emma? ada juga Duta juga berhasil nih Kak untuk apa kemasyarakatannya tadi. Fakultas keguruan sekarang udah banyak ya mahasiswa barunya karena sering sosialisasi juga. Itu salah satu juga proker kami, yaitu di mana sekarang PGRI FKIP itu adalah fakultas yang paling besar di Unip gitu. Dengan mahasiswa Dengan terbanyak, iya. apa ya, animonya paling banyak di Paling situ lah banyak. ya. Oke. Duta FKIP, emang apa aja sih? Tadi kan udah dikasih tahu nih yang udah kalian lakuin ya selama menjabat sebagai Duta FKIP. Ini kan cukup lama ya, setahun lebih, tahun. lebih Lebih sih, ya dah. lebih kan? Lebihnya tuh ngapain? Nah ini banyak yang udah kalian lakuin kan. Salah satunya tadi kalau kata Emma sampai bahkan bisa menggait begitu banyak animo dari mahasiswa-mahasiswa baru untuk gabung di FKIP kayak gitu. Hal yang kalian lakuin terkait dengan dunia pendidikan deh, apa tuh? Untuk di dunia pendidikan sendiri itu kan kita bicara pendidikan itu nggak hanya ada di ada hard skill dan ada lagi soft skill. Nah jadi dengan ikut duta ini itu merupakan suatu edukasi untuk untuk mahasiswanya lah, untuk meningkatkan soft skill, ilmu public speaking,
ilmu jadi MC dan lain-lainnya itu yang didapat dari mengikuti duta-duta seperti ini. Oke. Ya, contohnya duta FKIP. Oh, aku penasaran deh. Kalian itu kan ada yang namanya unjuk bakat ya? Iya. Bakat kalian apa sih waktu ikutan duta FKIP? Ya, kalau saya sendiri itu bakatnya kemarin nyanyi, tapi nyanyinya sesuai dengan program studi, ya nyanyinya lagu barat. Lagu siapa yang kamu nyanyi Westlife? Yes, bener. Kok bisa? Kebetulan. And all my love, bukan ya? Kalau Emma? Kalau Emma kemarin tari ya. Kami menampilin tari, tari kontemporer kemarin. Karena Emma juga masuk ke Maestro Tari yang ada di PGSD. Jadi PGSD itu juga bukan hanya tentang guru mengajar gitu. Di situ juga ada cabangnya yaitu organisasi mahasiswanya, yaitu Maestro Tari gitu. Oh, salah satunya itu ya. Oke. Teman berdua penasaran gak sih sama teman-teman dari FKIP Universitas PGRI Palembang ini? Kalau penasaran, spill deh pertanyaan kamu melalui kolom live chatnya di YouTube RRI Palembang Official. Kita lagi live sekarang juga. Atau kamu yang lagi pantengin melalui frekuensi 91,6 atau lagi streaming melalui rri.co.id, boleh langsung aja deh kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Atau kalau teman Pro 2 lagi pantengin obrolan kita melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja spill melalui kolom live chat kita. Bakal balik lagi obrolan sore ceria. Teman terbaik kamu.
Sore-sore kayak gini biasanya kegiatan Duta FKIP apa sih? Kalau lagi aktif kuliah biasanya kita itu kayak ada proker kuliah umum, itu seminar itu sering banget kalau di PGRI. Jadi Duta FKIP itu salah satu yang menjadi penyelenggara. Oh, penyelenggara. Iya. Biasanya tuh tentang apa tuh materinya tuh? Kita kan masuk konteksnya itu pendidikan. Mungkin masuknya tetap ke pendidikan dan budaya. Itu fokusnya ya. Fokusnya. Nah, fokus kita juga nih, topik kita sore hari ini teman Pro 2, membangun generasi edukator yang inspiratif. Emang yang inspiratif, edukator yang inspiratif. Kalau kalian sendiri juga aktif juga nggak sih? Menurut kalian tuh gimana caranya menjadi seseorang yang mengedukasi tapi juga bisa menginspirasi kayak gitu loh? Karena kadang kan kalau udah ngomongin edukasi, anak-anak muda apalagi itu kayak yang apa sih? Tapi kadang mereka tuh suka inspiratif sama sesuatu yang ya jangan sampai salah lah. Gimana biar bisa menarik mereka kayak gitu? Ya, kita berbicara tentang Duta FKIP itu organisasi juga, Mbak, yang menjadi patokan juga bagi mahasiswa. Tapi kalau kita lihat mahasiswa sekarang banyakkan yang kupu-kupu, kunang-kunang gitu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah kunang-kunang nggak apa? Kuliah nangis. Oh, kenapa nangis? Iya. Itu biasanya Itu di Emma, akhir-akhir. itu Emma. Tugas numpuk ya kayak nangis bawaan. Iya. Nangis. Nah, terus? Untuk kita menginspirasi itu biasanya ada hal yang anti mainstream lah, nggak biasa. Ya biasanya kalau orang lihat organisasi kayak biasa, kayak organisasi yang lain sama Ya, aja. sama gitu. Iya, kita ada cara sendiri. Apa itu? Iya, TFKIP itu ada cara sendiri untuk menarik mahasiswa untuk ikut lah. Dengan proker-proker yang kita lakukan itu menjadi hal yang menginspirasi mereka mahasiswa ya, dan mengalami pelonjakan juga lah untuk termasuk ke pemilihan kita, pemilihan Duta FKIP. Kalau yang tahun kemarin itu kurang lebih 100. Kalau yang tahun sekarang ini kita belum tutup registrasi tapi sudah 100 lebih. Nah, dari situ kita bisa lihat berarti mereka terinspirasi untuk menjadi duta yang selanjutnya. Oke. Kalau Emma? Nah, kan kita kan sebagai duta juga kan, dan punya pasti sosial media kan, di Instagram itu. Nah, cara kami juga berkesempatan dapat duti di berbagai macam ya, dari UIN, dari mana, dan itu kami ikut, dan itu kan di post kan di Instagram. Jadi tuh teman-teman yang lain tuh lihat, oh kamu keren banget sih duti di mana-mana gitu. Jadi mereka mikir kayak jadi tuh enak juga ya jadi duta ya, bukan cuma untuk sosialisasi tapi juga diundang di berbagai macam acara gitu kan. Jadi kayak apa yang mereka lihat, apa yang dilakukan para duta FKIP ini menginspirasi mereka untuk kemudian bukan cuma untuk masuk ke PGRI tapi juga ikutan duta FKIP. Oke. Selain duta FKIP ada duta apa lagi sih kalau di Universitas PGRI? Ya, jadi kalau di PGRI sendiri itu ada tingkatannya dari mulai prodi, fakultas sampai ke universitas. Jadi untuk yang paling tinggi di universitas itu ada Bujang Gadis Kampus sudah pasti. Biasanya Bujang Gadis itu yang paling ikonik, yang paling atas dari setiap instansi. Nah, jadi kita itu ada di bawahnya lagi ya ada di fakultas yang fokus di FKIP. Ya, tetapi dikarenakan kita itu fakultas FKIP di PGRI di FKIP itu bisa terbilang yang paling besar. Jadi kita itu bisa menunjukkan kualitas lah. Ya. Dan di bawahnya lagi ada duta program studi yang ada di FKIP. Di FKIP sendiri ada 14 program studi dan ada 13 duta prodi masing-masing. Oke, banyak ya? Banyak. Makanya banyak juga tuh yang harus ditarik mahasiswa yang di sana. Ya, ini aku punya pertanyaan via WhatsApp, aku bacain aja kali ya. Yang pertama ini teman Pro 2 yang udah gabung melalui 0816 1106 916. Ada Helen di Taman Kenton. Oh, jauh juga. Jauh ya Kenton ya. Macet kayaknya sore ini. Selamat sore Kak. Mau nanyo sesuai topik, apa saja peran duta FKIP PGRI dalam pendidikan dan kepemimpinan mahasiswa. Terus lanjut lagi, kapan ada pemilihan duta FKIP lagi? Wah, kamu kepoin dong Instagramnya. Jawab dulu yang pertama. Jadi nanya sesuai topik, apa saja peran duta FKIP PGRI dalam pendidikan dan kepemimpinan mahasiswa. Boleh diulang lagi kali ya. Iya. Untuk duta FKIP sendiri fokus pada pendidikan, yaitu
nggak hanya menjadi edukator, tapi menjadi ikon juga di FKIP sebagai ikon pendidikan. Jadi kita bisa mencerminkan dari tingkah laku kita di dalam mengajar kalau untuk di PGRI. Oke. Nah, jadi menjadi duta FKIP itu nggak hanya hal-hal duty kayak itu, tapi ada edukasinya juga di dalam pendidikan. Ada tata cara yang diajarkan, yang paling penting yaitu etika. Iya, dalam mendidik. Itu penting banget ya. Penting banget. Harus dibangun tuh sejak dini tuh teman Pro 2. Emma mau ditambahin? Sedikit peran dalam pendidikan juga yang saya sebutkan tadi, kalau untuk duta juga harus bisa menarik minat untuk kalangan-kalangan SMA gitu dan lain sebagainya untuk ikut bergabung nih di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di PGRI gitu. Oke, karena ini juga bakal jadi the next edukator ya. Untuk dunia pendidikan Indonesia, khususnya mungkin di Sumatera Selatan. Karena kalau lihat teman-teman Universitas PGRI sendiri bukan cuma dari Palembang ya. Karena berbagai daerah di Sumatera Selatan kan. Kalau ada yang di luar. Dari luar Sumatera Selatan juga ada. Wes, keren kan tuh. Aku tadi mau nanya kalau ini dari mana? Palembang? Tetap daerah Sumsel tapi bukan asli Palembang. Oh, bukan Palembang ya, anak rantau berarti. Kalau Emma? Kalau Emma jauh Kak, emang dari beda provinsi nih. Emang kebetulan dari Jambi. Wah, jauh. Lumayan ya. Aku mabuk perjalanan waktu ke Jambi. Jauh nggak? Kita bacain lagi ada pertanyaan berikutnya nih. Oh iya, tadi belum dijawab. Kapan ada pemilihan Duta FKIP lagi? Iya. Jadi kalau open registrasi kita udah buka dari bulan Desember lalu. Desember ya, kemarin. Tetapi kita close registrationnya sampai bulan Februari tanggal 10. Ya, jadi masih ada rentang 1 bulan lagi lah untuk pendaftaran untuk pelaksanaan sendiri di tanggal 12 Februari 2025. Ada batas kuota nggak? Kalau kuota nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke. Caranya gimana tuh kalau pengen ikutan? Ya, untuk syarat dan ketentuan sendiri boleh dikepoin di Instagram Duta FKIP PGRI. Tapi yang jelasnya kamu adalah mahasiswa FKIP. Iya, sudah pasti harus. Kalau di luar dari fakultas itu mungkin kita nggak boleh dulu. Mungkin karena dia punya obsesi, pengen jadi segala duta. Jadi semua ada duta-duta diikutin gitu. Yang jelasnya kamu adalah anak FKIP deh. Walaupun maba juga nggak apa-apa dong ya. Nggak apa-apa. Malah kita lebih prioritas ke semester 1 dan semester 3 yang masih awal, dikarenakan nggak mengganggu aktivitas perkuliahan. Kan di semester 5 sampai semester 7 kan ada magang, ada skripsian, nggak mungkin dicampur dengan kegiatan organisasi. Nggak apa-apa dia burn out dikit lah. Atau mungkin jangan-jangan mereka tuh yang butuh refreshing loh sebenarnya, makanya ikutan duta gitu. Nah, lanjut lagi yuk sama pertanyaan berikutnya ya. Kali ini cukup panjang nih pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Putri dari Prodi PGSD. Ingin bertanya katanya sesuai tema, yaitu membangun generasi edukator yang inspiratif, peran Duta FKIP dalam pendidikan dan kepemimpinan mahasiswa. Pertanyaannya panjang nih ya. Gaya kepemimpinan seperti apa sih yang cocok untuk era modern seperti sekarang ini? Ayo. Ini kalian kayak lagi ikutan duta terus kita lagi tes ini ya, wawancara gitu ya. Iya. Ya, berikan jawaban Anda. Baiklah, untuk kepemimpinan ya. Duta FKIP itu merupakan organisasi juga yang punya struktural. Sudah pasti ada ketua, ada wakil dan lain-lain. Untuk cara dari dalam instansi sendiri dulu ya, untuk mengajar itu dari ketua harus memiliki sifat kepemimpinan yang bisa adaptasi dengan karakteristik yang ada pada anggotanya. Ya, jadi di dalam FKIP sendiri itu kan ada 13 prodi itu, enggak semuanya dalam satu prodi. Ada yang beda-beda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain yang punya kompeten masing-masing yang beda-beda. Jadi ketuanya itu harus bisa memilah, harus bisa benar-benar beradaptasi dan tahu karakteristik masing-masing dari anggotanya. Itu untuk yang dalam instansi sendiri. Untuk gaya modern kan, kalau zaman sekarang kan banyak anak-anak yang santuy. Iya, yang santai-santai sekarang, nggak mau ribet, nggak maunya instan kan. Kalau kayak itu gaya pemimpinannya kita harus kita harus
apa namanya, mendukung Mhm. keinginan. Kita harus mengajak mereka itu dengan cara yang bukan cara yang kayak apa, otoriter. Oke. Iya, yang keras kayak itulah. Mhm. Jadi kita harus bisa benar beradaptasi tadi, mengajak mereka tuh dengan cara setelah kita filter tadi, caranya itu harus tahu dari setiap insan itu harus gimana ngajarnya, harus gimana ngajaknya kayak itu. Oke, berarti gaya kepemimpinan yang bisa beradaptasi dan jangan otoriter gitu Jangan. ya. Emang. Oke, benar banget yang dibilang Wendy tadi, dan Emma tambahan sedikit, kepemimpinan itu kan udah mesti ada sebagai formalitas saja ya Kak. Jadi dalam membentuk suatu organisasi kita harus juga ada yang namanya rasa kekeluargaan. Nah, kan itu kan tempat kita kan, kita anggap itu sebagai rumah. Kalau misalnya di rumah itu tidak ada kenyamanan, lalu bagaimana kita bisa membentuk suatu organisasi itu yang lebih baik lagi, sedangkan rumah kita sendiri tidak kita buat nyaman gitu. Oke. Ya, Saking dianggap rumah, diajak semua keluarganya ke situ. terlalu nyaman gitu. Iya kan, biar berasa rumah banget gitu. Saking dianggap rumah, dia di situ terus di organisasi, terus nggak pulang-pulang gitu ya. Ya emang rumah aku di sini. Oke. Tapi kan sekarang juga kayak kalau ngelihat ngomongin kepemimpinan nih ya. Emang kepemimpinan yang cocok kalau menurut Gen Z, menurut kamu kan Gen Z nih. Nah, kalian perwakilan dari Gen Z juga, dari FKIP juga kan. Sebenarnya kepemimpinan yang paling kalian inginkan tuh yang seperti apa sih? Dalam berbagai hal ya, entah itu dalam politik, negara, daerah, ataupun ketika organisasi, kepemimpinan yang kalian inginkan tuh seperti apa sih? Ya, kalau dari saya sendiri kan tadi udah bahas tentang kepemimpinan yang bisa beradaptasi ya. Ya mungkin sama itu yang saya inginkan ketika saya di dalam suatu instansi, pemimpinnya itu yang bisa mengerti keadaan dari setiap anggota kalau untuk instansinya. Semisal nih kalau kita udah di instansi atas lah kayak itu, yang instansi masyarakat lah. Kita harus bisa beradaptasi dan memenuhi dari setiap kebutuhan yang ada di masyarakat. Pak, aku keseleo tadi encok, boleh izin 1 bulan ya? Iya. Oh boleh. Jadi Pilih nggak Wendy. hanya dari ketuanya, tapi anggota Oke. itu juga harus ada rasa prihatin dan mengerti akan ketuanya. Iya, Jangan. jadi ada timbal balik. Ya bener-bener, jangan seenaknya aja. Iya, mentang-mentang dibaikin ya. Iya kan? Emang gimana? Kamu pengennya pemimpin yang kayak gimana sih? Ya, kalau Iwa pengen yang kita nih sebagai pemimpin, kita harus juga membuka nih sudut pandang dari anggota ini bagaimana. Kita ada ide, tapi kita karena kita pemimpin yang ngerasa kita yang paling bijak gitu, kita nggak dengerin lagi nih keluhan-keluhan dari anggota yang lain. Nah, itu tuh yang perlu perlu evaluasi lagi, bahwa pendapat itu harus ada dari berbagai sudut pandang gitu, harus menerima lah ya kayak gitu. Oke. Berbagai pendapat gitu. Itu ya adalah karakter dari pemimpin yang mereka sebagai Gen Z inginkan, teman Pro 2. Kalau kamu, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya di sesi terakhir. Nanti juga bakal ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan dari teman Pro 2 bakal aku bacain lagi. Mungkin kalau kamu juga lagi mantau melalui YouTube bisa langsung spill aja kali ya di kolom komen, di kolom live chat kita melalui YouTube RRI Palembang Official. Masih ngobrol bareng sama Wendy dan juga bareng sama Emma, perwakilan dari Duta FKIP Universitas PGRI. Masih di obrolan sore ceria. Teman terbaik kamu.
Oh, masih di obrolan sore ceria dong. Masih bareng sama Windy dan juga Emma sore hari ini dari Duta FKIP Universitas PGRI. Jadi kalau Windy itu adalah harapan 3, bukan harapan apa? Harapan orang tua juga. Harapan orang tua. Pasti katanya. Pastilah ya. Dan juga Emma Santika ini adalah duta di intelijensia. Wes, ini mereka kemarin pemilihannya tahun 2023 dan sekarang mereka lagi prepare juga nih untuk pemilihan duta 2024 yang sedang dalam masa pendaftaran sekarang Iya, ya. masih buka pendaftaran. Kalian panitia berarti? Iya, Iya, kami seluruh panitia. anggota Biasa gitu ya? duta. Iya. Yang tahun 2023 otomatis jadi panitia gitu. Oke. Persiapannya udah sampai mana aja nih selain pendaftaran? Ya, jadi persiapan dari pemilihan ini kan kita mulai dari susunan kegiatannya. Jadi di dalam pemilihan itu nanti ada technical meeting, ada interview dan tes tertulis, ada semifinalnya juga, Aha. dan unjuk bakat sudah pasti. Nah itu semua yang kita prepare termasuk tempat-tempatnya. Puncaknya nanti kapan tuh pemilihan Puncak- finalnya? Puncaknya di tanggal 23 Februari. Februari 2025. ya. Oke, berarti ketika tanggal 10 ditutup, 23 itu udah mulai puncaknya di situ Udah ya. mulai puncak. Tuh bentar lagi dong teman Pro 2, nggak berasa ya. Syarat lengkapnya teman Pro 2 khususnya anak-anak FKIP kayak keterlaluan deh udah FKIP tapi nggak follow Instagramnya ya. Iya. Spill dulu dong Instagramnya. Iya, untuk Duta FKIP sendiri Instagramnya itu boleh dikepoin di @duta_fkip PGRI. Duta Iya. FKIP PGRI. Ntar bakal langsung nongol kok teman Pro 2 ya. Nah, kamu bisa simak aja. Ada perbedaan nggak antara tahun 2023 sama 2024? Untuk pemilihannya sendiri kalau konsep itu biasanya berbeda tiap tahunnya. Tapi ada gebrakan baru sudah pasti yang membedakan. Bukan Ciri menggebrak khas lah. meja, Bukan. ya. temanya? Iya, temanya sendiri itu kita ambil dari bahasa sastra. Iya. Apa tuh? Disebut Vidya Sanskriti Skangama, Yang artinya? yang artinya itu hubungan antara pendidikan dan budaya. Hubungan antara pendidikan budaya tuh ya. Banyak-banyaklah menambah pengetahuan kamu tentang pendidikan dan budaya ketika nanti kamu ikutan Duta FKIP tahun ini ya. Karena nanti paling spill pertanyaannya gak jauh-jauh dari situ ya. Sesuai dengan tema tuh teman Pro 2. Nah, mungkin terakhir dari Wendy sama Emma deh, karena kalian kan juga adalah duta pada tahun 2023. Ini kan udah jelang tahun 2024. Ujangan-ujangan, kayaknya tua banget ya. Apa sih yang pengen kalian sampein dulu deh ke adik-adik, ataupun juga nanti calon-calon duta FKIP selanjutnya. Apa yang mesti dipersiapkan, kayak gitu. Ya, untuk seluruh peserta yang sudah menjadi peserta maupun calon mengikuti pemilihan ini, dikarenakan pemilihan ini enggak kayak yang dibayangkan tuh biasanya susah, ribet. Iya, di sini banyak hal yang menyenangkan. Jadi dari sini juga banyak ilmu, banyak ilmu tentang pendidikan lah, tentang budaya. Jadi nggak semuanya itu tentang kecantikan, tapi itu sudah pasti dapat. Yang pasti etika juga ditatah di sini. Iya, mulai dari pemilihan itu. Tapi 1 tahun menjabat sudah pasti nanti dapat lebih banyak lagi pengalaman, ilmu, dan ya hal-hal yang mungkin nggak dibayangkan juga ya. Tiba-tiba ikut keluar kota kayak itu, ikut event itu biasanya yang nggak terduga. Tiba-tiba dapat pacar Duta FKIP juga gitu ya. Iya, biasanya ada tapi yang kayak itu. Biasanya ada tapi ya. Ikut-ikutan. Jadi ditambah lagi deh sama Emma, apalagi yang mesti mereka persiapkan nih? Oke, yang perlu dipersiapkan Duta FKIP kan juga itu kan syaratnya itu tidak mesti harus duta prodi dulu nih ikut FKIP gitu. Saya sendiri juga kemarin nggak dari duta gitu, ikut langsung ke Duta FKIP. Dan di situ juga banyak yang melihat keluhan-keluhan yang lainnya tentang tinggi badan lah, ya kan Kak? Karena mereka merasa, kenapa aku mau ikut duta, tinggi aku nih pendek sekali gitu. Karena kan di sini kan duta kan, pageantnya tuh bukan lebih ke
fisik, tapi lebih bagaimana cara dia bisa membawa duta ini lebih baik lagi gitu. Meningkatkan duta yang dari sebelumnya gitu. Beda kalau pemilihan Miss Universe ya. Itu mungkin ada ketentuan tinggi badannya kan. Kalau ini kan enggak gitu, pageant gitu. Dimana kita emang benar-benar mencari cikal bakal yang mau nih untuk memperbaiki lagi bahwa fakultas ini harus perlu banyak peluang seperti mahasiswa baru, mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan takut untuk kalau yang lagi yang merasa pendek gitu kan, karena saya juga pendek gitu kan. Tapi buktinya jadi duta intelijensi, ya kan? Karena nanti di situ juga akan ada banyak apa aja sih selain duta FKIP, terus juara 2, juara 3, juara harapan, terus ada apa lagi tuh? Iya, benar dari awal itu utama, wakil, harapan, dan itu ada predikat 6. Nah, terus ada apa lagi? Dan terakhir itu finalis. Untuk predikat sendiri ada 6, yaitu intelijensia tadi, persahabatan, lingkungan, berbakat, favorit, dan juga fotogenik. Tuh banyak tuh. Ya udahlah, aku nggak apa-apa nggak jadi yang utama gitu ya, atau nggak wakil. Yang penting nih aku punya bakat nih ya. Nah gitu ya. Atau mungkin kamu punya apa sih namanya, pengaruh ke lingkungan, bisa jadi nanti kamu jadi duta lingkungan kan. Pokoknya coba aja dulu gitu ya. Itu dia teman Pro 2. Informasi selengkapnya untuk pemilihan Duta FKIP 2024 sendiri kamu tinggal langsung aja buka melalui @duta_FKIP Universitas PGRI Instagramnya. Selengkapnya ada di situ. Dan thank you banget ya buat Wendy sama Emma. Udah sempetin hadir di Pro 2 untuk hari ini. Mungkin next time kita bakal ngobrol lagi seputar pemilihan Duta FKIP-nya ketika udah selesai kali ya. Iya. Tapi sekarang sibuknya lagi ngapain aja sih kalau udah jelang masa-masa akhir jabatan ini selain pemilihan Duta FKIP? Masih ada proker nggak sih? Kalau pemilihan sendiri itu adalah proker terakhir. Oh, jadi ini fokus benar-benar di pemilihan inilah hal yang paling besarnya, proker paling besar. Jadi dan ini juga kan kampus lagi libur kalau PGRI. Oh, udah libur. Jadi fokusnya benar-benar ke pemilihan. Oke deh, mudah-mudahan lancar dan sukses ya caranya. Ya turun jabatan dong. Tapi kalau udah selesai jadi duta FKIP gitu, udah alumni, udah ada yang menjabat tahun berjalan, kalian berarti masuk ke apa sih, kayak ada yayasannya gitu nggak sih, atau ikatannya gitu nggak sih? Ada ya? Tergabung. Oke deh teman Pro 2. Sekian obrolan kita untuk sore hari ini bareng sama Wendy dan juga Emma dari FKIP Universitas PGRI. Mereka adalah Duta FKIP 2023 yang sekarang lagi mempersiapkan untuk tahta selanjutnya ya, untuk pemilihan Duta FKIP Universitas PGRI 2024. Dan juga tadi udah nge-spill gimana sih untuk bisa membangun generasi edukator yang inspiratif, apalagi kalau udah ngomongin tentang pendidikan dan kepemimpinan. Tuh, kamu bisa simak lagi obrolan kita sore hari ini melalui YouTube di RRI Palembang Official, atau enggak bisa juga kamu simak juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Thank you banget ya kehadirannya sore hari ini. Terima kasih juga, Mbak. Oke deh teman Pro 2, sekian obrolan kita, dan thank you juga buat kamu yang udah pada ikutan nanya-nanya melalui YouTube atau mungkin juga melalui WhatsApp tadinya. Dan selfie masih bakal nemenin teman Pro 2 ya untuk sore ceria, dan obrolan kita berakhir sampai di sini. Bye bye.